syukur Tuhan. Engkau adalah Tuhan atas umat tempat ini. Engkau adalah Tuhan atas gereja tempat ini. Dan Engkau adalah fokus dalam setiap pelayanan yang diadakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pimpin kami dari awal, tengah, dan akhirnya. Semua kami kembalikan, kami serahkan di dalam tangan Allah yang hidup. Yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu satu kasih. Kita mau naikkan pujian. Banyaklah yang kau perbuat Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Banyaklah yang kau buat di dalam hidupku.
kemuliaan Tuhan nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini adalah bukti Engkau senantiasa memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Kau Allah yang menyertai setiap umat-Mu sampai kepada akhir. Yes, yes, Samaria.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sore malam ini kita akan menyaksikan persembahan tarian dari kali ini benar-benar anak youth. Anak-anak youth GBI Shine and Glory. Saya persilahkan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, Kau menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sambut menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan.
Shine and Glory mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala dan GBI Shine and Glory. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh beri kemuliaan sekali lagi buat teman-teman yang berdoa. Selamat ulang tahun. Kita masih terus dalam ibadah. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sama belakang keluarga ini apa ya? Di sini. Di sini aja nggak apa-apa. Di belakang. Atau apa? Haleluya.
bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau adakan dalam setiap kehidupan kami, termasuk GBI Shine and Glory Cempaka Mas. Karena kasih dan anugerah Tuhan, gereja ini ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Sebab itu Tuhan, biarlah gereja ini terus memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau setinggi-tingginya dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami terus Tuhan, pakai gereja-Mu di akhir zaman ini untuk memberitakan kabar baik, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, Shalom PSM Hamasya. Terima kasih buat para gembala yang sudah datang, Pak Bambang, Pak Joner, Pak Hengki juga. Dari gembala-gembala lain, banyak juga kan dari luar negeri datang kan? Saudara di shoot sama CNN loh saudara. Tapi bukan CNN yang men-shoot saudara, tapi surga sedang memantau saudara. Tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja, dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat. Nah saudara, kita bersyukur di tempat ini. Sebenarnya kita merayakan gereja ini, ya. Gereja ini stok lama, sungguhnya stok lama, bajunya baru. Pak Thomas, shalom. Baik, nah saudara, jadi saya mau bilang selamat ulang tahun untuk GBI Shine and Glory Cempaka Mas. Salam kiri kanan, katakan selamat ulang tahun. Selamat datang. Kadonya bawa sendiri-sendiri, untuk sendiri-sendiri juga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kedatangan semua saudara yang ada di tempat ini. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang gereja ini kurang lebih sekitar sudah 20 tahun, tapi kita kemarin 1 tahun kita berdiri sendiri otonom, ya kan? Dan kita tadinya GBI Cempaka Mas, sekarang namanya GBI Shine and Glory Cempaka Mas. Semakin bersinar dan penuh kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan yes, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Atau tos kiri kanannya, saya melihat kamu penuh kemuliaan Tuhan. Shine and Glory, bos. Waktu itu kami dapat dalam Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Yesaya 62 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Bisa ditampilkan Timi? Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Saya diizinkan khotbah cuma sekitar 15 jam. Tergantunglah buka atau enggaknya, tergantung beduk ya. Pokoknya sambil beduk baru selesai. Nah, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya. Dari sini kita dapat nama. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. GBI Shine and Glory harus semakin bersinar dan semakin bernyala. Katakan yes. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran. Eklesia, dia memanggil orang-orang yang berdosa. Semua kita orang berdosa kan? Betul kan? Di belakang saudara tuh orang berdosa itu. Atau lihat kirinya, itu orang berdosa. Coba lihat sebelah kiri. Yang paling banyak dosa sebelah kanan. Semua manusia telah jatuh ke dalam, apalagi pemusik-pemusik kayak gini, kelihatan tampangnya berdosa. Tapi itulah hebatnya Tuhan, dia cari orang yang berdosa. Kita baru merayakan Jumat Agung minggu yang lalu. Sesungguhnya perayaan terbesar kekristenan bukan Natal, tapi pada saat Jumat Agung, di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dia mengalahkan iblis. Sebelum ada Adam belum jatuh dalam dosa, hidupnya penuh diberkati Tuhan. Tidak pernah mengalami kesusahan dan tidak pernah tahu yang jahat. Tapi karena iblis
ya, datang untuk membunuh dan membinasakan. Dia merusak semua hal. Dia rusak. Ya, keluarga dia rusak, gereja dia rusak. Untuk menghancurkan dan membawa manusia kepada keinginan iblis. Di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Iblis dikalahkan. Amin. Nah, upah dosa itu adalah maut. Ya kan? Upah dosa itu adalah maut. Pada saat Yesus dikuburkan, maka semua pendiri-pendiri agama, tokoh-tokoh agama sampai saat ini masih punya kuburannya. Tapi Yesus kita kuburnya kosong. Amin. Kuburnya kosong. Artinya maut dikalahkan. Sehingga ketika kita bersatu dengan Kristus Yesus, maka otomatis saudara, kita menyatu dengan kematiannya melalui baptisan. Berarti juga kita akan mengalami bersatu dengan kebangkitannya. Amin. Dan Alkitab bilang begini dalam Yohanes 14, supaya dimanapun dia berada, kita berada. Amin. Itulah janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, gereja dipakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan yang di muka bumi ini. Cempaka emas ada, juga dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayapnya di muka bumi, menuai banyak jiwa. Gereja Patumbak dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Pramuka juga, bahkan semua orang siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Semua kita, jangan bilang gak mampu. Saudara, dalam kehidupan saudara pasti banyak kesaksian-kesaksian Tuhan pernah tolong saudara. Dengan cara begitu, saudara sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dulu di gereja kami di Cempaka Mas, ya, ada orangnya sudah nggak di sini lagi. Dia tinggal di daerah Kedondong, ya. Saudara tahu Kedondong? Enak dirujak ya. Nah, ini enggak, Kedondong itu dekat Sunter situ. Nah, setiap minggu kalau dia ke gereja, dia gandengan tangan sama suami dan istrinya. Udah gak pernah gandengan tangan kayak gini. Dia gandengan tangan. Setiap minggu suami istri gandengan tangan. Kecepatan orangnya sederhana, ya kan? Bahkan lebih daripada sederhana, agak sedikit ke bawah. Atau apa yang terjadi saudara? Orang di sebelahnya, tetangganya, Muslim, dia saban minggu ngintip bapak ibu nih ke gereja gandengan tangan. Terus dia bilang gini, enak ya jadi orang Kristen, hari Minggu cuma gandengan tangan. Dia merasa ada getaran-getaran kasih. Tahu apa yang terjadi? Dia tanya nih, Pak, boleh nggak kami ikut ke gereja hari Minggu? Jawabannya boleh. Cuma gandengan tangan. Yuk, suami istri sudah deketan, pegangan tangan. Saudara, itulah eklesia. Dari kesaksian hidup, saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Jadi saya mau bilang kepada saudara di tempat ini kita semua, gereja ini ada karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memulai, maka kita akan terus bergerak bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 58. Tim 1 Korintus, ayo sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bergerak terus, sama-sama katakan bergerak terus. Ya, ada istilah kalau sudah mandi, ya kan, kepala tanggung nyebur sekalian. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Bergerak bersama dengan Roh Kudus, ya kan? Maka gereja ini terus bergerak, ya. Di gereja ini kami lakukan pengajaran-pengajaran yang benar. Ada doktrin-doktrin yang selama ini sudah nggak pernah kita ajarkan. Doktrin Tritunggal, siapa Allah, siapa Tuhan. Maka kadang kala kalau kita nggak ngerti konsep doktrin yang benar,
Banyak gereja ketika ketemu dengan saksi Yehova diseret-seret sama saksi Yehova. Ketika ketemu dengan orang-orang Muslim di depan sana, dia berkata bahwa Allah saudara tiga. Saudara, Allah saudara satu atau tiga? Satu. Sebab kalau Allah itu harus satu, wajib satu, dan tetap satu. Kalau Allah lebih dari satu namanya? Nah, Cempaka Mas itu hebat, pintar, saudara. Kalau Allah lebih dari satu namanya berhala. Maka ada Allah menguasai Indonesia bagian barat, ada Allah menguasai Indonesia bagian timur. Chaos. Allah itu satu, sang sumber itu harus satu. Maka di gereja ini kami ajarkan doktrin Tritunggal, doktrin tentang iman rasuli, doktrin siapa Allah dan siapa Tuhan. Tuhan dan Allah itu berbeda, buat saudara tahu, ya kan? Dari sudut pandang mana saudara mesti melihat Allah, Yesus sebagai Allah, dan dari sudut mana saudara bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, itu berbeda. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 14 Alkitab berkata begini, maka Allah membangkitkan Tuhan. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Coba tayangkan ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 14. Sama-sama kita baca. 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh Tuhan. Jadi Allah dan Tuhan itu beda atau sama? Beda. Allah itu untuk Bapa, Tuhan itu untuk Yesus. Tapi saya tidak ajarkan itu sekarang. Kalau saudara mau mengerti, maka mintalah bahan di belakang. Saya sudah siapkan semua bahan pengajaran tersebut. Ada pengajaran karena kita terus bergerak. Karena Alkitab berkata begini, menjelang kedatangan Tuhan, maka akan ada 10 orang yang memegang puncak jubah orang benar, dan dia berkata, siapa Tuhanmu? Biar aku juga bisa menyembah Tuhan yang kau sembah. Amin. Kalau kita nggak bergerak, nggak nambah pengetahuan, nggak nambah pengertian, saudara mandek. Saudara jangan bilang saya sudah tua pak. Pisau semakin tua, semakin diasah, semakin tajam. Waktu saya masih bekerja dulu dengan prinsipal saya orang Jepang, saya bilang begini, papa kamu umur berapa? Umur 75 tahun. Wah sudah tua. Siapa bilang? Orang Jepang itu kalau 75 belum mau disebut tua. Pak Jonder umur berapa? Belum tua pak. Pak Thomas umur berapa? 60. Baru 60. Ya. Siapa namanya? Yosua itu namanya siapa? Kaleb. Saya berumur 85 tahun, tapi aku masih seperti umur 40 tahun. Yang 85 tahun angkat tangan, yang 80 tahun angkat tangan. Yang 80 tahun angkat tangan. Belum ada berapa tahun? Bu Ana umur berapa tahun? 75. Ibu Rostobing? 73. Berarti masih di bawah seperti Kaleb, berarti umurnya seperti umur 35 tahun. Terus bergerak. Sama-sama katakan terus bergerak. Saudara, iman itu harus bertambah terus. Baca firman Tuhan, ya, supaya saudara bisa dipakai Tuhan secara ajaib. Kolose 2 ayat 7 berkata demikian. Ya, Kolose 2 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam kondisi seperti sekarang, orang susah untuk mengucap syukur karena tekanan ekonomi, karena masalah, karena sakit. Saya barusan sama istri saya, sama Lisa di samping Semi, kami barusan pelayanan di Bethesda Baru. Itu orang-orang yang mantan narkoba yang stres. Saya tadi tanya, ada cici-cici, ya kan? Saya siapa yang masih jomblo di sini, diangkat tangan. Padahal rambutnya sudah putih, giginya sudah kompong. Umurnya berapa tahun, Ci? Baru 16 tahun. Oh, pantas. Padahal umurnya sudah 61 tahun, ya kan? Coba lihat, ya kan? Orang bagaimana bisa mengucap syukur dalam tekanan ekonomi, dalam kesusahan. Kalau nggak punya understanding yang benar tentang Tuhan, nggak gampang bisa mengucap syukur. Kalau kantaunya banyak, ciennya banyak, gampang nggak ucap syukur? Gampang. Tapi kalau ada masalah, ada persoalan, nggak gampang, ya kan? Maka iman kita mesti terus bangkit. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ya,
terus mengalami kedewasaan. Inilah yang Tuhan mau. Ya, kita dipandu untuk menjadi dewasa. Efesus 4:13 berkata begini. Efesus 4:13 dikatakan sampai kamu semua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Capaian kita menjadi dewasa rohani, supaya kita menggenapi apa yang dikatakan desain Allah pada awalnya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, minggu yang lalu saya khotbahkan ini. Istri saya masih punya foto saya di gereja ada. Ini gambar. Apa dong? Salah kostum katanya. Saudara, ini gambarnya Tuhan. Katakan amin. Kata anak yang ganteng. Salah. Ini gambar saya. Saya mau kasih, saya kasih ilustrasinya. Saya tutup dengan ini. Nah, keren juga ya. Ini gambar siapa ini? Di belakang nggak kelihatan. Ci Febi gambar siapa nih? Soalnya Ci Febi udah 2000 tahun nggak ketemu di sini. Ini gambar siapa? Bu Ana. Gambarnya Pak Fer. Ini orang tahu ini gambar saya. Kita diciptakan menurut gambar. Kalau saya bilang ini foto siapa? Ini gambar siapa? Semua orang bilang gambar saya. Saudara itu diciptakan Tuhan menurut gambar. Mau lihat gambar Allah nggak? Mau lihat gambar Allah nggak? Di sebelah kiri saudara itu gambar Allah tuh. Coba lihat sebelahnya. Coba lihat. Itulah gambar Allah. Meskipun umurnya sudah 70 tahun, sudah peot, ya kan? Tapi itulah gambaran Allah. Gambaran Allah. Kalau Allah itu penuh kasih, saudara bisa penuh kasih nggak? Bisa. Kalau saudara mau melakukan, Allah itu penyayang. Saudara bisa sayang nggak sama keluargamu? Bisa. Karena ada sifat-sifat ilahi dalam diri saudara. Nah, itu baru gambar. Rupa. Nah, ini dia. Mana yang jadi rupa? Rupanya Cipotin mana? Rupanya Cipotin. Cipotin rupanya Cipotin mana? Rupa tuh realita nyata yang ada di Cipotin, itulah realita. Tuhan mau bilang gini, kita mesti mencapai kedewasaan yang penuh, yang menurut gambar dan rupa Allah. Rupa Allah itu hidup benar, hidup kudus, hidup suci, dan tak bercacat celah. Katakan amin. Ya, ini yang menjadi target takdir orang Kristen, menjadi serupa dan menurut gambar Allah. Katakan amin. Maka dikatakan dalam 2 Petrus berkata, 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah, ini dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil kodrat ilahi. Kekristenan bukan sekali selamat tetap selamat. Kekristenan harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau Allah itu mengampuni, saudara mengampuni. Walaupun saudara disakitin, walaupun ada orang yang pinjam uang sama saudara. Kalau orang pinjam uang baik-baik nggak? Baik. Bayarnya lupa, gitu kan? Nah, itulah realita. Tapi kita disuruh untuk terus mengampuni, ya kan? Itulah mengambil kodrat ilahi. Susah, memang susah, ya kan? Nah, dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dan kemudian ayat 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan, dan kepada kebajikan dan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan.
Jadi pengenalan kita akan terus progresif, bertambah terus. Katakan amin. Ya. Nah, dikatakan ayat yang terakhir, dari ayat yang terakhir dikatakan ya, karena itu saudara-saudara berusahalah. Nah, ini dia. Berusahalah sungguh-sungguh supaya pantai teras sambil menunggu matahari. Cakapnya kurang banyak. Ulang. Ya, pagi-pagi berjemur di teras sambil menunggu matahari. Selamat ulang tahun GB Cempaka Mas, semoga Tuhan memberkati. Mau tambah lagi nggak? Mau tambah lagi nggak? Hah? Bayar dong. Harga emas mahal sekali. Tapi jangan berkecil hati. Tapi yang penting Gembala Cempaka Mas selalu ada di hati. Jadi saya mengucap terima kasih buat semua yang hadir. Kita bisa merayakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Amin. Apalagi hari-hari ini, tantangan banyak, masalah banyak. Kita sudah berdoa, kadang-kala doa pun belum dijawab. Ya, kalau ada orang Bangka di sini sampai bantut ya, bantot tuh kayaknya udah gimana ya, udah give up, udah gimana, Pak Hengki? Udah doa dari tahun ke tahun. Kadang-kala harapan tuh seolah-olah sirna. Tapi percayalah, surga itu tetap melihat saudara dan saya. Ada ayat yang saya suka dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan anugerah kepada orang yang sungguh hati mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Anak, Oke, kita ganti aja lagunya. Mau cinta Yesus aja ya. Meskipun badai
dunia ini. Bahkan kehadiran gereja ada di muka bumi ini tidaklah kebetulan. Sejak awal ada di dalam rencana Allah yang hebat itu. Eklesia, kami dipanggil dari kegelapan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu kami harus terus bergerak bersama dengan Roh Kudus untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan kerajaan surga. Dan kami juga harus mencapai takdir yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami orang percaya untuk mengambil serupa dan segambar dengan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, pakailah setiap kami hari-hari ini. Kami mau seperti Yesus Kristus. Kami mau dipakai Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu yang Tuhan telah berkarya dengan cara Tuhan yang ajaib. Pakai setiap kami, maksimalkan setiap kami di dalam nama Yesus. Yang mau dimaksimalkan Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sama berkati, silakan dulu. Silakan dulu, terima kasih. Sebentar kita akan memberi yang terbaik dari yang kita punya. Sebelum memberi, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar itu tertanam dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi umat yang dewasa yang terus melakukan kebenaran. Dan biarlah apa yang kami dengar kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebentar kami hendak memberi, Tuhan memberkati apa yang kami beri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dewasa muda GBI Shine and Glory. Yeay! Yuk, oma-oma, ibu-ibu pekerja, tapi nggak mau dibilang ibu-ibu katanya, maunya dibilang yuk. Yuk. Ya oma, ayo maju oma. Jangan lupa topi sama kacamata hitamnya. Ayo.
Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku semua. Terlebih untuk para bapak-bapak, ibu-ibu gembala. Ya, tadi kan sudah dibilang, ya, kita ini sudah tua-tua, sudah tuir-tuir. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Inilah kaum Youth Indonesia and Glory. Tolong kameramen, seluruh tim media tolong di ini ya, jangan lupa di foto dan video. Ya. pendoa dan FF di Sumur Batu mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala Announcement and Glory. Tuhan Yesus Pegang, awas gak kelihatan. Pegang
Kacamatanya dibuka Bu Ana. Kacamata udah dibuka. Sudah. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ternyata seru juga ya ngerjain oma-oma. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan terus berlanjut. Saya minta persilahkan Bapak Gembala untuk tampil ke depan, Pak. Ayo maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala. Saya minta Pak Bambang dengan kawan untuk berdoa. Di bawah aja Pak. Oke. Kemudian saya minta juga Pak Joner untuk maju, menopang juga Pak Hengki ke Halim. Ayo maju Pak. Pak Muharram ada nggak ya? Ada ya? Kalau ada Pak Muharram, boleh maju. Ada ya? Ya, Pak Halim, yuk maju. Kita sama-sama menopang gembala kita untuk berdoa dari pimpin lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Saudara, banyak hal sepanjang 20 tahun ini gereja di tempat ini berjalan, sehingga pada akhirnya saat ini 1 tahun ya berdiri sendiri dengan nama GBI Shine and Glory. Nah, saya mengajak Bapak Ibu kita angkat satu pujian dulu, boleh? Tanda kita mengucap syukur, ya. Boleh tak? Kan dia bantu saya, suara saya soalnya fals nih. Bersyukur. Saya nggak tahu kunci soalnya, cuma tahunya nyanyi. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kuat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
sendiri. Betapa Engkau menuntun hamba-Mu ini Tuhan, di dalam penggembalaannya di gereja ini. Seperti namanya, GBI Shine and Glory. Maka kami percaya gereja-Mu ini akan menjadi menampakkan terang, membawa kemuliaan, sehingga setiap daripada jemaat, para pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh mereka boleh mengeluarkan terang itu. Orang-orang boleh melihat kemuliaan itu sampai mereka datang seperti disampaikan oleh hamba-Nya tadi, memegang puncak jubah orang dan menanyakan, aku mau mengenal Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa bersama-sama. Saya ajak mari kita semua arahkan tangan saudara kepada gembala saudara. Engkau sudah menambahkan umurnya 1 tahun. Kami percaya kasih-Mu akan semakin berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan, berkat kesehatan turun atas hamba-Mu ini. Tuhan, tambahkan hikmat-Nya Tuhan. Ada pengurapan yang baru turun atasnya. Engkau yang akan terus membawa dia naik ke level yang lebih tinggi. Di tahun 2023 ini, Engkau akan membawa dia melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Yuni sebagai istrinya, berkati anaknya Karen. Ada pagar perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan anak-Mu ini Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau jawab sebagai hadiah karena kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, lewat gereja ini ada banyak orang diselamatkan. Lewat gereja ini Tuhan, maka banyak orang akan mengenal Tuhan. Tuhan akan pakai gereja ini membawa banyak orang bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan daripada gereja ini. Engkau yang berdiri di depan mereka, Engkau yang berjalan di depan mereka. Ada perkenanan Tuhan turun atas gereja ini. Ada kasih karunia Tuhan turun di tempat ini. Bahkan bukan untuk hamba-Mu saja Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka akan Tuhan bawa naik level up di tahun 2023 ini. Dalam iman mereka, dalam kedewasaan rohani, di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka Tuhan, gereja ini tidak akan sama lagi. Gereja ini akan dipenuhi. Ada ibadah-ibadah dibuka di tempat ini. Ibadah 1, 2, 3, 4, 5. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi kami mohon menyerahkan hamba ini ke dalam tangan. Berkat supranatural turun dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Gembala tetap di depan. Yang lain tetap berdiri.
Ambil dari sini aja. Gampang. Ya, udah pada lapar ya Bapak Ibu, sebentar ya. Pakai Bu, pakai. Kacamata hitamnya mana Bu? Iya dong, biar keren dikit dong. Apa nih? Apa ini? Terima kasih Pak Tuba. Haleluya. Oke. Potongan kuenya boleh diberi. Hah? Oh, tarik. Oh, nyari dulu lagi. Oke, yuk. Hadiah, lanjut hadiah. Yuk, cabut. Panjang umur, panjang umur. Mulia, serta mulia, serta mulia. Bagi duitnya, bagi duitnya, bagi Ya, kepada yang mau diberikan kue ulang tahun, Bapak boleh panggil. Dipotong dulu kuenya. Potong kuenya. Oh, tumpang dulu ya Pak. Tumpang. Kue dulu, oke, kue dulu. Silakan. Yang kecil aja. Gampang ya. Mana yang kecil? Boleh lagu yang tadi tuh. Oh. Yang mana piringnya? Untuk nasi kuning, kami persilakan Ibu Rospita boleh maju ke depan. Oma Ana boleh maju ke depan. Dan Bapak Ke Multimedia, mana Bapak Ke Multimedia? Pak Erwin. Ya, maju Oma, Ibu Rospita, Bapak Erwin maju ke depan. Ya boleh pakai topi. Ah, udah. Boleh. Kacamata ini sekalian Oma. Ayo, Oma, cus. Asik. Situ buat situ. Ada jembatan sih. Sewaktu pulangnya. Sebentar. Enggak mau pesan. Jangan ngiler ya. Pasukan, yuk saya aba-aba ya pasukan siap supaya Bu Ana mengamap. Ayo, pasukan. Bu Ana sebelah sana. Kayaknya
susah banget tuh nasi. Asik. Airwin, apa? Paling setia. Iya. Yang besar yang melimpah. Oh, Asik. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali tempat. Oh. Untuk kue ulang tahun. Sendoknya mana? Masih ada sendok. Iya. Sendok. Oh. Masih sendok lagi satu. Pak Bambang sini Pak Bambang. Oke. Oh Pak Bambang. Oke. Pak Bambang saya kasih banyak minyak karena Pak Bambang suka makan mie. Malam hari ini helm hilang oleh saya. Pak Jonan. Pak Jonan. Ya Pak Joner boleh Pak. Pak Tumbak. Yes. Pak Tumbak. Cempaka Mas. Kita bangkit diri, kita akan selesai dengan doa berkat dari hambanya. Dan sekalian kita akan menikmati berkat hidangan di depan sana. Oh, Karen mau ngomong katanya bukan mau buat papinya. Cemat boleh duduk dulu, boleh duduk dulu. Ini soalnya ada acara tangis-tangis. Ya, pokoknya happy birthday to Dad. So, next. Who are you? Huh? You got a Indonesia, you have to speak English also. Okay, no problem. Happy birthday, Papi. Mama can translate also. Thank you for being the best friend that I could ask for. Terima kasih jadi sahabat terbaik bagi hidup aku. For being my best friend, the place where I could say a home. A place where I can rely without being afraid of being judgment. Tempat di mana saya bisa berbicara tanpa harus dihakimi. Thank you for loving and caring me. Terima kasih sudah mengasihi dan memperhatikanku. Thank you for always being there with any kind of circumstances. Terima kasih sudah berada di setiap lingkungan keadaanku. Thank you for everything. May this year God will open up His doors. Hi. Well, bless you
will give you more faith Tuhan memberkati lu. and will open up miracles for your life. Selamat Karen. Thank you, God bless you. Mari kita bagi berdiri semua. Kita sekali lagi saya bersyukur, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ya, biar semua kita diberkati. Ya, ini. Kita berdoa untuk makanan yang sudah disiapkan oleh panitia acara malam hari ini ya. Kita berdoa, baru kemudian setelah doa berkat, saya mohon kalau boleh Bapak-bapak Gembala ya yang depan ke belakang untuk menikmati makanan habis ini ya. Baru setelah dari belakang dulu. Oke. Ya. Jadi katanya dari belakang dulu ya, baru kemudian kita Bapak-bapak Gembala. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini semata-mata karena karya Tuhan yang hebat. Engkaulah maestro kehidupan kami. Kami bersyukur untuk karyamu. Sebentar kami akan menikmati makanan. Kuduskan, sucikan menjadi berkat kesehatan jasmani kami, dan kami bersukacita bersama-sama berfellowship yang indah pada malam hari ini. Sebab itu berkatilah makanan yang sudah disiapkan, berkatilah semua panitia, semua yang ambil bagian. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Dia mengasihi engkau, Dia menyinari engkau dengan wajahnya, Dia menghadapkan wajahnya, memberi engkau sukacita, damai sejahtera, segala yang kesempurnaan, segala yang terindah, yang termanis, yang Bapa sudah siapkan kepada saudara dan saya
melalui janji-janji kebenaran firman dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita. Bahkan sampai pemilik kehidupan Kristus Yesus datang menjemput semua kita di awan-awan yang bermain. Yang berbahagia, bersukacita, sama-sama katakan amin.